Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Agus Sauri. Tapi kali ini saya akan membagikan cara untuk mengisi materi pada Moodle hanya menggunakan HP. Oke, langsung saja. Yang pertama kita harus login dulu pastinya. Kita klik saja login di sini. Kemudian kita masukkan username-nya. Kita login. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita tinggal ke garis 3 di atas ini. Nah, di sini kita tinggal pilih muncul kelas berapa. Misalkan kelas 6. Nah, untuk menambahkan materi itu jangan lupa yang pertama kita klik dulu turn editing on. Kita klik dulu sampai bunyinya turn editing off. Kemudian kita tinggal pilih hari keberapa kita itu ada pembelajarannya. Misalkan hari ke-7 di sini. Kita tinggal add an activity of resource. Nah, di sini ada pilihan. Kita tinggal memilih ingin menambahkan yang mana. Kalau kita mau menambahkan materi atau pembelajaran, kita bisa pilih pick ini. Kemudian silakan untuk namanya diisi, misalkan bab materinya atau mapelnya. Misalkan kita kasih akidah akhlak kisah Nabi Yusuf, misalkan seperti ini. Kemudian untuk pengisiannya kita di deskripsi ini kita boleh untuk mengisi atau kita tinggalkan saja, tidak apa-apa. Yang penting pada konten ini kita isi. Boleh kita isi dengan cerita atau ketikan. Jadi kita ketik misalkan kisah Nabi Yusuf, kemudian sampai ke bawah kita ketik, bisa seperti itu, seperti ini. Atau kita bisa menambahkan video. Di sini ada banyak pilihannya. Kalau di sini ada gambar, ada bisa ngupload video langsung, atau kita ambil dari YouTube. Ini kita tinggal cari URL-nya, kita pastekan di sini. Jadi kita tinggal klik saja di sini, kemudian kita pastekan URL-nya, kemudian tinggal create link. Kalau kita ke browse nanti munculnya seperti ini. Nah, kita harus mengatur lagi. Kemudian kita mengatur image width-nya berapa besarnya. Tapi kalau kita langsung klik link, nanti dia akan otomatis menyesuaikan. Misalkan kita anggap ini sudah selesai, seperti ini. Kemudian yang bawah, dan tinggal kita simpan. Boleh simpan save return to records untuk kembali lagi, atau save and display. Kalau save and display ini kita akan melihat hasilnya. Kalau kita save and return to course, kita akan nanti. Nah, seperti ini. Akidah akhlak sangat Yusuf sudah terambahkan. Kalau kita mau menambahkan misalkan kuis atau pertanyaan dari hasil pembelajaran tadi, kita bisa menambahkan lagi di sini add an activity request. Tinggal kita memilih kuis di sini. Nah, di sini kita tinggal tulis saja misalkan soal akidah akhlak materi. Salah materinya kita tulis di bawahnya sini. Di sini kita tulis materi kisah Nabi Yusuf. Agar ini bisa muncul, kita tinggal display ini ya. Kita centang saja. Timingnya kita atur kapan kuis ini dimulai.
bisa dimulai, kita enable dulu, kemudian kita pilih tanggalnya sampai jamnya, kita enable, kita atur jam dan tanggalnya, kemudian tutupnya sampai kapan kita juga bisa mengaturnya. Untuk kali ini saya tidak mengatur jam, berarti tidak saya tutup dan bisa dikerjakan kapanpun kalau kita tidak mengatur seperti ini. Kemudian tinggal kita save and display di sini biar kita bisa langsung mengisi soalnya. Nah, di sini kita tinggal edit quiz. Kemudian di sini kita tinggal add, kemudian add a new question atau from question bank. Kita tinggal pilih saja. Misalkan kita mau buat pertanyaan baru, di sini kita klik new question, kita tinggal pilih mau yang mana. Misalkan kita mau multiple choice, kita pilih multiple choice, kemudian add. Nah, tinggal kita mengatur ini tadi ya, tadi ada di kelas 6. Sini lagi ada akhlak, question name-nya kita tulis PG atau pilihan ganda, baru kita question text. Misalkan kita kasih soal siapa nama istri Nabi Ayub, Nabi Yusuf tadi ya, Nabi Yusuf, kan seperti ini. Nah, default mark tetapkan saja, kemudian kita ke bawah di sini. Nah, di sini one answer only, berarti artinya ada satu jawaban yang benar. Kemudian number the choice, ini kita bisa milih ABC-nya, kita bisa menggunakan ABC kecil atau ABC besar, atau yang terserah kita mau pakai yang mana. Baru di bawah sini answer, jawabannya choice 1, misalkan jawaban A apa misalkan ya, Nabi Yusuf siapa gitu. Kemudian ini yang jawaban B, multiple choice 2, sini multiple choice 2, misalkan jawaban B apa, terserah. Kemudian untuk feedback nggak usah diisi aja, tidak apa-apa. Multiple choice 3, berarti ini jawaban C. Kemudian yang choice 4 silakan diisi, misalkan jawaban D. Nah, untuk yang benar, jawabannya benar, misalkan yang benar itu jawaban yang C, berarti kita tinggal grade ini, grade di C ini kita rubah menjadi 100%. Berarti yang jawabannya benar adalah yang di C, kita rubah 100%, yang lainnya tetap kita buat non. Kemudian tinggal kita save change di sini. Nah, seperti ini, maka dia sudah akan muncul jawaban seperti ini, soal seperti ini ya. Kalau kita mau nambah lagi silahkan ditambah. Ini juga bisa kita rubah. Nah, besarnya nilai, misalkan kita mau buat 10 soal, berarti satu soal itu nilainya 10, nah, seperti ini. Kita rubah seperti ini. Kemudian di sini tinggal kita rubah 100 kalau kita mau membuat 100. Nah, tinggal kita nambah 9 soal lagi seperti itu. Oke. Untuk mengeditnya juga kita mudah, tinggal edit di sini, gambar ini, gambar pengaturan ini ya. Nah, ini bisa langsung kita edit, misalkan soalnya salah. Nah, kita mau rubah jawabannya. Kalau kita mau rubah jawabannya berarti grade-nya yang kita rubah. Kita hanya merubah grade saja, mana yang benar. Nah, ini soalnya kita rubah, ini bukan jawabannya ternyata. Kita pilih non, kita rubah misalkan jawabannya B,
berarti bin 100%, tinggal kita simpan saja, save change. Sudah selesai. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta bagikan tutorial ini pada yang lain agar channel ini terus berkembang. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.